Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmat Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di edukasi online bersama saya Khalid Nawawi dan hari ini ditemani anak nomor 3. Nama hilang ya, mukanya hilang enggak, Ul? Namanya Aulia Izzatun Nisa An-Nawawi, nomor 3, insyaallah sekalian, dan kemarin yang nomor 4, saya nomor 3. Dan yang bikin kopi nomor 2. Nah, itu enaknya kalau kita punya anak banyak. Insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Dan sekalian, pada malam hari ini kita akan berbagi edukasi online series. Kita sudah masuk ke hari kedua di rangkaian edukasi kita hari ini. Kita masih masalah di mindset. Dan sekalian, kita mulakan saja materi kita bersama-sama dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. HNI, sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Aulia. Siapa yang sukses? Aulia. Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Dan alhamdulillah hari ini, sekalian, kita akan belajar bagaimana kita merubah pola pikir kita, mindset kita, segalanya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan akan saya langsung mulai, materi karena panjang. Nanti di jeda materi kita bisa diskusi bagi Bapak sekalian yang misalnya ingin bertanya, boleh langsung. Tadi alhamdulillah HS offline di BC dihadiri oleh sekitar 10 orang, karena terbatas 10 orang. Dari tim Boyolali, timnya Bu Hikmah. Dan di sini ada nggak nih? Belum pada hadir ya. Selamat bergabung Bu Eti Sumiati dari Garut. Benar ya? Mawas Fauzia Febrianti, ini dia Bu Diana dari Tangerang, Ipah, Bu Marlena, Bu Nur Jazuli, AC Rokan Hulu Ilir. Wah, ini jauh ya. Bu Riana Aliandi dari Cilangsi, Bu Rosma Setiani dari Garut, Bu Siti Nur Murdia, Bu Sri Andriyanti, Bu Teti Cibarusa, Bu Yayu, dan As'ad. Dari sekalian, kita akan mulai materi kita. Saya akan share materi. Ini materi kelas berat, sekalian. Silahkan Anda simak baik-baik. Oke. Jadi kita materi SBI, konsep Business Owner HNI Paradigma HNI. Jadi sekalian, sebentar. Pada malam hari ini kita akan belajar bahwa kalau jika ditanya hari ini, gitu, pilihannya adalah yang pertama, Anda bekerja selama 2-5 tahun, 10 atau 10-15 tahun bekerja, lalu baru menikmati hidup. Atau yang kedua, bekerja 20-40 tahun bekerja mencari nafkah, lalu pensiun. Atau yang ketiga, 40-60 tahun bekerja mencari nafkah. Pertanyaannya Bapak sekalian, Anda pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pilih mana Bapak sekalian? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Tapi ada nggak orang yang bekerja 2-5 tahun atau bahkan 10-15 tahun bekerja lalu dia sisanya menikmati hidup? Ada pekerjaan begitu? Kira ada nggak sekalian? Jadi kalau di nomor ini 40-60 tahun bekerja ini banyak sekali terjadi hari ini. Jadi kita kemarin sudah bahas di materi sebelumnya bahwa kebutuhan hidup kita semakin meningkat, gitu, semakin meningkat, tidak terbatas.
Dan yang luar biasa adalah ketika kebutuhan hidup kita meningkat, penghasilan nggak meningkat-meningkat. Seperti video yang kemarin saya share kan, bahwa orang itu mau beli rumah dia nyicil, mau beli mobil dia nyicil, cicilan rumah selesai, nyicil perabotan, cicilan perabotan selesai, nyicil mobil selesai, nyicil renovasi rumah, terus saja hidupnya nyicil terus. Maka dia sampai usia 60 tahun dia bekerja. Dan saya ketemu banyak orang yang hari ini usia udah sepuh-sepuh masih bekerja. Gitu. Masih bekerja dan sampai katakanlah sampai pensiun itu masih bekerja juga. Jadi ada mitra itu yang dia salah satu petinggi di keuangan RI, itu beliau itu sudah gajinya waktu itu katanya 35 juta rupiah sebulan ya, gede-gede. Siapa yang pengen punya penghasilan 35 juta rupiah sebulan angkat tangan? Yang angkat tangan saya semoga memberikan segera punya minimal penghasilan 3 juta pertama dia ini. Amin. Nah, itu beliau begitu pensiun, kata saya begini, kan usia 60 tahun. Beliau tidak berhenti kerja meskipun sudah luar biasa. Beliau 60 tahun itu masih melamar lagi untuk menjadi hakim. Di usia yang sangat tua gitu ya. 60 tahun itu kan udah Rasulullah itu meninggal usia 63 tahun. Jadi 3 tahun lagi usianya gitu. Kalau bahasa itu Rasulullah ya. Tapi itu pilihan bagi kalian. Begitu Anda memilih itu, maka Anda akan punya konsekuensi yang luar biasa karena pilihan itu bersama dengan konsekuensinya. Yang biasanya adalah orang itu bekerja 20 sampai 40 tahun. Jadi mereka bekerja di usia 30, 35, melamar kerja atau di usia yang masih sangat muda yaitu usia 15 tahun, lulus SMA langsung bekerja gitu kan, pensiun di usia 55, maka dia bekerja 20 sampai 40 tahun bekerja baru mereka pensiun. Nah, ini yang terjadi di sebagian besar orang. Namun jarang ada orang yang bekerja 2 sampai 5 tahun saja atau katakanlah paling lama 10 sampai 15 tahun bekerja lalu sisanya menikmati hidup. Itu sangat jarang sekali. Nah, kenapa sekalian? Karena di dunia ini ada 4 kuadran dari Robert Kiyosaki. Bentar. 4 kuadran dari Robert Kiyosaki. Yang pertama adalah employee. Employee itu dia active income. Employee itu dia namanya adalah karyawan. Gitu. Karyawan, karyanya satu. Gitu. Yang kedua, kuadran kiri adalah self-employed. You work from yourself, but can you take 6 weeks holiday and your business keep on going without you? Gitu. Kalau saya tanya hari ini, coba Bapak Ibu sekalian yang di rumah, angkat tangannya. Semua angkat tangan. Ikuti kata saya pokoknya. Kalau Anda pengen sukses, ikuti kata mentor. Asal itu tidak menjerumuskan, tidak ini, pokoknya angkat tangan aja. Meskipun saya nggak lihat. Angkat tangan aja. Saya tanya, turunkan tangannya jika Anda dalam waktu 1 minggu saja tidak masuk kantor, tidak WA-nya nggak aktif, WA-nya mati, tetap Anda masih punya penghasilan. Turunkan tangannya. Ada? Yang kedua, turunkan tangannya jika Anda selama 2 pekan tidak masuk kantor, tidak WA, tidak lagi ngurusin kantor, tidak ada SMS apapun, 2 minggu, tetap Anda punya penghasilan. Ada? Ini yang ibu-ibu pasti ya bisa Pak, saya kan kerja ibu-ibu gitu ya. Nah, ada? Dan yang terakhir tetap angkat tangan bagi Bapak Ibu sekalian yang dalam 1 bulan itu tidak lagi megang apapun, nggak masuk kerja, nggak masuk kantor, pokoknya itu nggak megang apapun, itu selama 1 bulan, tapi Anda masih bisa mendapatkan uang. Ada?
Coba saya lihat videonya. Wah, videonya sedikit ya yang fokus itu ya. Siapa yang dalam 1 bulan tidak ngurusin bisnisnya, tidak ngurusin usahanya, tidak masuk kerja, tetap bisa punya penghasilan? Siapa? Tetap masih bisa makan. Tetap uang dari hasil bisnis kita atau usaha kita itu bisa mencukupi seluruh keluarga tanpa suami atau istri bekerja. Ada? Yang ada coba apa namanya, nyalakan mic-nya. Saya pengen kenalan. Silakan. Jadi Anda tidak perlu bekerja selama 1 bulan, tidak perlu masuk kantor, tidak perlu ini, pokoknya jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga, tapi pulang dari luar negeri tetap masih punya penghasilan. Ada? Ada? Ada kan yang ini, yang sama 1 bulan tinggalkan rumah, tidak ke rumah, tapi tetap masih punya uang? Itu adalah jarang sekalian. Karena di kuadran kiri ini yang sebelah kiri, ini namanya dia aktif. Jadi you work for money. Anda bekerja untuk uang. Tapi yang sebelah kanan itu ada passive income. Ada aktif, ada pasif. Dia money working for you. Orang atau uang bekerja untuk dirimu. Jadi dia ada business owner dan investor. Nah, kita akan lihat apakah Anda hari ini employee, adakah apa ini self employee pekerja atau business owner atau investor. Orang bekerja itu kata kunci adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Jadi kalau hari ini Anda bekerja untuk orang lain, maka masuknya kategori employee. Meskipun Anda bekerjanya mungkin bantuin nyuci-nyuci, gosok, ataupun sampai levelnya Anda ngurusin bisnis orang lain. Itu berarti kalau Anda masih begitu, masih kategorinya employee. Nah, Anda digaji bulanan terlepas dari instansi atau perusahaan Anda mencari untung atau tidak. Tapi bagaimana bila karena suatu alasan Anda tidak bisa bekerja lagi, ada bos yang ngontrol Anda berapa pendapatan maksimum yang Anda peroleh. Jadi kata kunci begini sekalian. Jadi kalau ketika Anda hari ini jadi employee, itu jadi pekerja. Bentar, saya ngecas laptop dulu. Ketika Anda hari ini jadi pekerja, itu dia ada bos yang kontrol. Terus berapa penghasilan totalnya Anda maksimal? Itu perlu dipahami. Itu bagian employee. Kalau self employee itu dia bekerja sendiri. Anda adalah bos sekaligus pekerjanya. Misalnya dokter, pengacara, aktor. Anda tidak punya bos yang menyuruh Anda. Anda bekerja kapan saja Anda inginkan. Semakin lama Anda bekerja, semakin banyak penghasilan Anda. Tetapi bagaimana bila karena beberapa alasan Anda tidak bisa bekerja lagi? Apakah Anda akan mulai pendapatan? Jadi kata kuncinya employee itu adalah mereka bekerja ada bosnya. Kalau Anda nggak bekerja, kira-kira gimana? Masih dapat penghasilan? Nah, kalau self employee itu dokter, pengacara. Misalnya kalau dokter, saya tanya nih, tolong dijawab ya. Ini kan namanya coaching. Jawab. Kalau dokter tidak buka praktek, apakah dia punya penghasilan? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Nah, ini ada kemarin anak saya itu giginya dirawat. Doang. Lalu ketika dibersihkan itu kan dibor dan sebagainya itu sekali datang 500.000. 3 kali datang udah 1,5 juta satu pasien. Nah, bayangkan ketika sekalian itu kalau sehari itu ada 10 pasien. Tapi pertanyaannya adalah suara saya terdengar dengan jelas? Cek. Halo? Bu Diana, suara saya bagus?
Kenapa? Dengeran Dinas, Pak. Pak. Cek 1, 2. Kecil suaranya. Bagus Pak. Jelas sudah, Pak. Oke, saya pakai handphone. Bila Anda masa di apa namanya suara langsung saya sudah masuk lagi, saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi sekalian, ketika Anda hari ini itu sebagai apa namanya self employee, berarti Anda itu adalah seperti misalnya Anda kerja atau misalnya punya dagang jual bakso, jual gorengan, percetakan, artos dan sebagainya. Artinya adalah begini, ketika Anda sekalian, oh ini saya mute dulu. Oke. Jadi ketika Anda sekalian bekerja lebih keras ketika jadi self employed, maka penghasilan Anda semakin besar. Tapi pertanyaannya adalah ketika Anda jadi artis nih, artis sudah nggak laku lagi karena sudah sepuh atau tua atau sudah tidak dibutuhkan lagi, kira-kira artis itu bisa dapat penghasilan nggak, Bu? Nggak bisa kan? Ya. Beberapa orang seperti contoh pilot itu ada yang ketika hari ini pandemi menyerang itu tidak bisa penerbangan banyak yang tutup, itu ada banyak pilot yang di PHK. Dan ketika mereka di PHK itu nggak akan dapat gaji meskipun waktu jadi pilot itu dia bisa dapat penghasilan yang luar biasa. Nah, kata kunci adalah kalau Anda jadi employee atau self-employee, ketika Anda sudah tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi mengurusin usaha Anda, masihkah Anda punya penghasilan di situ? Kalau Anda masih jadi employee atau self-employee. Yang kedua adalah business owner, bagian kanan. Anda ada bos Anda, memanfaatkan waktu, pikiran, tenaga orang lain untuk menghasilkan uang untuk Anda. Anda pemilik perusahaan dan sistem perusahaan sudah berjalan sehingga Anda tidak sering menuntut kehadiran Anda. Nah, kira-kira sekalian, paham nggak apa itu namanya sebutnya business owner? Contoh, hari ini ketika Anda bekerja di perusahaan, tolong coba saya nyalakan mic-nya. Siapa yang masih sementara ini bekerja jadi pegawai di perusahaan? Ada? Siapa, Bu, kira-kira? Yang masih jadi pegawai di perusahaan? Atau boleh ada? Kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, Anda kerjanya
Yang punya perusahaannya, apa kerjaannya Mas kalian? Tahu nggak apa pekerjaannya yang punya perusahaan? Mengatur, Pak. Ya, dia jalan-jalan. Kenapa? Karena sistemnya udah jalan. Mengatur. Kalau mengatur, itu tugasnya manajer, Bu. Tugasnya direktur. Kalau yang punya perusahaan mah dia cuma ngawasin doang, lihat doang gitu. Tapi kalau hari ini Anda punya perusahaan, Anda punya karyawan, punya staff, tapi kalau tidak ada Anda di situ, perusahaan Anda karena Anda tidak bekerja, tidak bisa bekerja, maka Anda belum jadi business owner. Anda masih menjadi self employee. Paham ya? Cek. Suara saya masuk? Nah, tes. Suara saya masuk, Bu Diana? Oke. Nah, yang keempat adalah investor. Jadi uang yang bekerja untuk Anda. Jika punya Anda banyak uang, Anda investasikan seperti saham, obligasi, reksadana, properti, menghasilkan masukan, suatu utang, royalti, sebagainya, maka Anda dapat royalti. Misal contoh, Anda punya kalau di zaman sekarang itu YouTubers. Ada YouTubers punya subscribe gitu, terus bikin konten, bikin lagunya dinikmati banyak orang, lalu Anda dapat hak cipta. Atau misalnya Anda punya uang, Anda beli ruko Anda sewakan ruko itu. Tiap bulan Anda dapat uang. Itu namanya investor. Kenapa? Ruko itu tanpa ada kita tiap bulan pasti dapat uang. Bikin kos-kosan. Begitu kos-kosan jadi, dikasih karyawan satu untuk jagain, Anda udah pergi aja. Contoh satu pintu kita dapat katakanlah Rp500.000 bersih. Kita punya 100 pintu, ya tinggal 500.000 kali 500 begitu. Atau berarti kan sekitar 50 juta rupiah sebulan. Pertanyaannya, Anda punya uang senilai 100 kontrakan. Paham sekalian? Nah, pertanyaannya gini. Yang menarik adalah fakta yang berikutnya. Bahwa orang itu yang sebelah kiri, employee dan self-employee, itu dia adalah totalnya 95% dari populasi dunia. Jadi 95% orang di dunia itu memilih jadi employee atau self-employee. Jadi karyawan atau dia bekerja untuk dia sendiri. 95%. Dan mereka berebut total pendapatan atau total uang dunia cuma 5%. Jadi saya contoh analoginya. Gaji seluruh karyawan satu perusahaan, dengan orang yang punya perusahaannya, kira-kira kalau di total gede mana? Yang punya perusahaan atau karyawannya? Yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan. Jadi artinya adalah 95% total penduduk dunia itu berebut 5% uang dunia. Tapi bagian business owner dan investor itu cuma 5% dari populasi dunia. Kalau dunia kita itu 7 miliar orang, 5%-nya berarti 7 miliar itu 9 dikurangi 2, berarti nolnya ada 9 kurangi 2 berapa ya? 7. Berarti kalau misalnya 5%, berarti 50 juta orang dunia itu mereka berbagi 95% uang di dunia. 50 juta banding 7 miliar orang. Kebayang nggak bisa lihat? Di Jakarta
ada orang nikahin anaknya itu habis sekitar 2 miliar. 2 miliar itu 1.000 juta. Kalau di Jakarta itu penghasilan rata-rata 4 juta rupiah, maka kalau 2 miliar dibagi 4 juta, itu ketemu berapa? 1.000 bulan. Jadi orang yang bagian nganterin air, bagian nganterin makanan untuk para tamunya itu, butuh 1.000 tahun, Mbak sekalian, untuk bisa mengumpulkan uang 2 miliar untuk biaya menikah dalam waktu 1 hari. Kebayang ini ya, kebayang apa namanya bandingannya? Jadi pertanyaannya adalah, itulah kenapa Bapak sekalian, itulah kenapa bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu letaknya ada di bisnis. Dari 4 kuadran ini, Anda memilih mana? Business owner atau investor? Atau self-employed atau employee? Yang tidak mau lupa, yang mau pakai mic, bisa tulis di chat. Yang mana? Business owner? Penting nggak kalian? Jadi employee, self-employed, business owner, dan investor itu bukan pilihan. Saya ulang lagi. Itu bukan pilihan. Tapi dia menjadi sebuah tahapan. Paham? Contoh, Rasulullah SAW pernah nggak jadi karyawan, Bu? Rasul itu waktu kecil mengembala kambing, kambingnya orang. Lalu beliau setelah 12 tahun, beliau jadi self-employed, berjualan ekspor impor ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ada 4 negara, Lebanon, Suriah, terus Palestina sama Yordan. Itu 4 negara itu. Nah, ketika beliau sudah usianya misalnya 25 tahun, 20 tahunan itu beliau jadi business owner. Mengembangkan uang-uang yang dititipin ke beliau untuk diolah untuk di bisnis. Usia 38 tahun menjelang diangkat menjadi rasul, itu beliau menjadi investor. Sehingga begitu jadi rasul, beliau tidak lagi ngurusin dunia, nggak ngurusin bisnis karena bisnis sudah jalan. Beliau sudah jadi investor. Jadi dia tahapan, Mas Alian. Tahapan yang dilalui, bukan pilihan. Sejatinya hari ini banyak orang-orang pengen langsung menyeberang. Jadi pegawai di bank, gaji 100 juta rupiah sebulan. Lalu begitu punya gaji 100 juta rupiah sebulan, pas mau pensiun mikir, saya mau jadi investor. Gitu. Maka beliau nyari orang yang mau diinvestasikan uangnya atau usahanya. Karena jadi investor itu dia jadi employee dulu, self-employed, business owner, baru investor. Maka kalau jadi investor itu banyak rata-rata orang-orang seperti itu kena tipu. Uang habis, dibawa kabur orang, begitu. Ya benar. Karena orang kalau sudah biasa gaji gede, 100 juta rupiah sebulan, itu begitu suruh ngelola bisnis kecil, gak mau. Paham maksudnya? Ini materi mahal. Makanya adalah kalau employee atau pegawai itu sering nanya ke orang, you have a job gitu. Kamu kerjanya di mana gitu. Kalau self-employed itu dia sering bertanya, kamu sudah punya usaha gitu. Apa kamu udah bekerja sendiri gitu. Kalau business owner itu you on a system that for, apakah sudah ada sistem yang bekerja untuk Anda? Kata kuncinya. Kalau investor, Mas Aryan, investor, uang yang bekerja buat Anda. Misal contoh begini,
Saya lagi latihan jadi investor sebenarnya. Saya punya rumah di Bogor. Harganya kalau ditaksir itu sekitar 300 juta rupiah. Rumah perjuangan dari saya merintis dari kecil sampai besar, begitu ya. Rumah itu sekarang dikontrak sama orang, dibayar sebulan 750.000 rupiah. Pertanyaannya adalah, itu saya masuk ke employee, self-employed, business owner, atau investor? Apa Bu Teti? Bu Teti Cibarusa. Udah lama banget ya ikut Zoom ya. Apa Bu Sri? Bu Sandri? Investor, Pak. Hah? Investor. Tapi kalau investor itu sekalian itu butuh duit yang banyak. Benar-benar. Karena untuk punya rumah yang dikontrak gitu harga sebulan 1 juta itu kita butuh modal minimal 100 sampai 200 juta. Maksudnya adalah hari ini ketika Anda hari ini berada di HNI, Anda itu harus berpikir bahwa Anda ini bisnis owner, bukan self-employed atau employee. Kalau Anda masih berpikir jadi self-employed, maka Anda masih ambil produk, jual sendiri, untung sendiri. Orang nggak boleh daftar jadi member, orang nggak boleh daftar dari kartu diskon, orang nggak boleh dari stokis, karena dari stokis nanti saingan, saya nggak dapat untung stokis dan sebagainya. Itu masih self-employed. Maka wajar kalau seperti itu belum besar-besar. Paham Mas Rian? Nah, jadi kata kunci adalah employee dan self-employed itu dia active income, stres. Kenapa? Kalau tidak bekerja, maka dia tidak dapat income. Namanya aktif. Kalau tidak aktif, nggak dapat income. Kalau yang sebelah ini adalah passive income, bahagia. 5% membagi 95% uang dunia. Di golongan sedikit itu memang kayak gitu, Bu. Paham sampai sini, Bu? Nah, beda karakter dan beda bahasanya. Ini penting, Anda perlu pelajari. Kalau employee itu takut orangnya. Penakut. Pegawai itu rata-rata penakut. Coba hari jujur. Kalau jadi pegawai, misalnya bosnya korupsi, berani laporin ke atasannya. Jadi pegawai, telat kerja, telat masuk kerja, berani Pak Sarian? Enggak berani. Makanya ketika Anda ngajak orang bisnis HNI, dia tipenya pegawai, itu memang rata-rata masih penakut. Nanti kalau saya nggak kerja atau saya fokus sama bisnis, kerja saya keteteran, nanti saya nggak dapat gaji. Kalau dapat gaji, saya nggak bisa makan. Takut. Semakin besar gajinya, semakin berat untuk keluar kerja. Benar-benar. Tapi namanya active income. Kalau nggak aktif, nggak dapat income. Begitu nanti udah sepuh, sudah tidak bisa bekerja, sampai sakit-sakitan dan sebagainya, ya nggak bisa bekerja dia. Nggak apa penghasilan. Buktinya adalah pensiunan. Begitu pensiun sudah cuma dapat seperberapa dari gaji. Yang kedua ada self-employed itu orang yang tidak mudah percaya sama orang. Misalnya ada orang jual bakso. Mas, ini kok jual baksonya udah laris banget tapi Mas nggak punya karyawan. Itu rata-rata orang kalau self-employed begitu Mas sekalian, itu biasa takut kalau sampai rahasia dia kebongkar, resepnya kebongkar. Berapa banyak orang itu awal-awal kerja di bengkel, diajarin sama temennya kerja bengkel. Tahu-tahu begitu sekian tahun kemudian dia buka bengkel sendiri. Benar-benar. Nah, kalau business owner apa karakternya? Dia adalah berani percaya dengan orang lain.
Nggak mungkin kalau business owner itu nggak percaya orang lain. Misalnya contoh, saya punya BC. BC nih, yang megang uang saya itu staf saya. Dan uang itu nggak sedikit, puluhan juta setiap hari. Ya kita harus berani dan percaya dengan orang lain. Siap? Kalau Anda mau berubah, mau pindah kuadran, menjadi seorang business owner dan investor, Anda harus berani dan percaya dengan orang lain. Jadi kalau misalnya bisa didelegasikan, delegasikan. Misalnya ada input stokis. Kalau misalnya bisa digunakan tenaga orang lain, ya udah pakai tenaga orang lain aja, digaji. Gitu. Itu namanya karakter dan bahasa berbeda. Misalnya. Kalau employee dan self employee itu biasanya numpuk-numpuk harta, nabung. Nanti buat masa depan. Tapi kalau business owner dan investor, menabung itu adalah investasi membangun bisnis. Sampai di sini paham saya? Jadi kalau misalnya orang bekerja, itu biasanya dia nabung. Nabung untuk nambah income. Atau nanti kalau pasti pakai, bisa digunakan sewaktu-waktu. Kalau business owner atau investor, dia nabungnya itu bukan tabung, tapi uangnya diinvestasikan ke lain. Misalnya, saya punya BC. Nah, di hasil business center itu atau dari HNI itu saya investasikan ke tempat lain. Investasi untuk misalnya beli tanah, beli rumah, kontrakan gitu kan, terus beli bisnis lain seperti apa namanya? Pizza apa ya dan sebagainya. Itu kan namanya investasi biasanya. Jadi uangnya itu nggak mandek, dia berputar terus. Tapi bagi mereka karyawan atau pedagang atau memang pekerja buat diri sendiri, itu mereka berpikir ada kalau saya mau punya uang harus nabung. Paham saya? Nah, inilah kemudian hari ini kita mengajak kepada Bapak sekalian untuk kita berpindah kuadran. Karena seperti bumi dan langit itu sekalian. Nih, kuadran kiri. 95% orang berebut 5% uang. Pekerjaannya berat, hasilnya sedikit. Gantian, pensiun atau PHK. Paham maksudnya? Jadi ketika orang sekalian 95% itu dia bekerja pekerjaan yang hasil berat atau sedikit. Hasil sedikit. Contoh ada bekerja di perusahaan, berangkat pagi, pulang malam. Gaji 10 juta rupiah sebulan. Kalau cara ngitung gini Pak sekalian, ini saya berikan hitungan sedikit. Kenapa jadi kecil ya? Misalnya sebulan itu gaji Anda 10 juta. 10 juta. Jam kerjanya 10 jam sehari karena 2 jamnya buat buat berangkat atau pulang. Maka kerjanya adalah 22 hari karena satu Ahad libur. Satu Ahad kan berarti 2 hari kali 4 8. 30 kali 8 22. 22 kali 10 jam. Ketemunya 220 jam. Nah, sekarang pertanyaan begini. 10 juta dibagi 220 jam itu berapa hasilnya? Berapa pakai kalkulator? Ada yang bisa ngitungin? Bantu ngitung. Berapa Bu Teti? 10 juta dibagi 220 jam. Sejauh berapa jadinya? Dinyalakan mic-nya, Bu. Jadi berapa, Bu? Berapa budiannya? 10 juta dibagi 220 jam.
Ketemunya adalah Rp45.000 1 jam. Jadi Anda bekerja sejam itu gajinya Rp45.000. Misal contoh, siapa yang saya tantang nih, jualan produk HNI atau misalnya jualan MHS lah yang paling murah-murah, manfaatnya banyak. 1 jam jual 3 botol. Kira-kira kalau ditantang begitu, siapa yang berani? Jual harga konsumen. Saya, Pak. Budiana berani? Budiana berani? Saya, Pak. Oh, sip. Pertanyaannya adalah jual MHS 3 botol sama kerja di kantor, kira-kira berat mana, Bu? Ulang lagi, Pak. Ya. Jual MHS 3 botol 1 jam sama kerja di kantor 1 jam, kira-kira berat mana kerjanya? Berat kerja di kantor. Nah, hasilnya sama nggak hasilnya? Hasilnya sama. Iya. Karena Ibu jual MHS 3 botol itu sama dengan Rp45.000 untungnya. Jadi kalau jual MHS misalnya nih, penting saya bilang. Penting nggak buat sekalian S3, S2, STLR? Penting nggak? Penting nggak punya ijazah? Tidak. Tidak. Bisa dikerjakan sambil ke pasar? Bisa. Bisa dikerjakan sambil ngomong anak? Bisa. Nah, itulah kenapa buat sekalian saya bilang bahwa ini yang menariknya. Karena kalau di pekerjaan buat sekalian itu gantian. Misalnya suami Anda bekerja hari ini. Pasti dia pensiun. Pasti nggak mungkin dia bekerja seumur hidup. Pertanyaannya adalah, kalau Anda punya pekerjaan atau suaminya jadi pegawai dinas, pegawai pariwisata dan sebagainya itu, begitu dia pensiun, apakah bisa digantikan anaknya? Tidak. 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 Kalau misalnya kena PHK sepihak, terus habis itu ngapain, Bu? Nganggur. Semakin gajinya gede, di PHK itu semakin nyeseknya luar biasa. Kenapa? Karena mencari di luar itu tidak semudah kerja di kantor. Kalau kerja kantor kan penting datang, kerjain, beres, selesai gitu kan. Maka bisa lihat ini kata kuncinya untuk kuadran kiri. Bapak Ibu sekalian masih kuadran kiri. Semakin berat, semakin mahal. Dan pendidikan semakin tinggi. Misalnya guru, itu SMA, D3, S1, S2 pasti gajinya beda. Dokter umum sama dokter spesialis pasti gajinya beda. Bidan biasa sama bidan profesional pasti biaya beda. Beda. Nah, itu kata kunci kuadran kiri ya sekalian. Dan itu 95% penduduk dunia adalah kuadran kiri. Lalu apa beda dengan kuadran kanan? Kuadran kanan itu 5% berbagi 95% uang. Pekerjaannya ringan, hasilnya besar. Benar-benar. Terus dapat diwariskan. Kalau Anda punya bisnis, punya usaha, misalnya punya kontrakan. Gini contoh gini. Kalau ibu-ibu punya kontrakan 100 pintu. 100 pintu. Satu pintunya 1 juta katakanlah sebulan. 1 juta sebulan. Kira-kira Anda punya anak 1, si mata wayang. Kira-kira Bu, itu kontrakan bisa nggak diwariskan? Bisa. Bisa. Punya kontrakan butuh nggak ini apa namanya? Butuh nggak sarjana? Nggak butuh. Maka Bapak sekalian, itu pentingnya pembahasan ini. Dan kalau Anda punya kontrakan 100 pintu, itu berarti Anda punya penghasilan 100 juta. Nah, kalau jadi pegawai 100 juta, punya penghasilan 100 juta, jadi pegawai, jadi apa? Karyawan, punya penghasilan 100 juta rupiah, kira-kira bisa nggak kalau dia lulusan STM?
Kayak saya. S1. S2. Mungkin S2. Mungkin. S3. Nah, memang cari S3. Itu. Maka Bapak sekalian, kalau hari ini seperti kondisi begini, nanti anak Anda mau arahkan menjadi apa? Jadi pegawai, jadi punya usaha sendiri, atau jadi business owner, atau investor? Jadi apa? Punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri berarti self-employed, Bu. Kalau punya bisnis sendiri, maka dia bisnis owner. Paham? Bisnis ownernya. Iya. Jadi ini penting dipahami Bapak sekalian supaya Anda itu paham bahwa hari ini untuk bisa punya uang itu kita jangan lagi ngambil yang sudah banyak orang kerjakan. Udah tahu gerbang tolnya ada 10, 9-nya penuh, tinggal satu jalur itu penuh, ada 9 yang kosong, Anda malah ngambil yang satu itu, yaitu karyawan. Pertanyaannya adalah begini, saya tanya. Jadi karyawan sama jadi pebisnis itu resikonya gede mana? Jujur. Pembisnis. Jadi karyawan sama jadi pebisnis, resikonya gede mana? Bisnis. Karyawan. Karyawan. Ada yang bilang bisnis, ada yang bilang karyawan. Kenapa Bu Teti bilang karyawan? Kenapa Bu? Nggak usah. Jawab Bu. Kenapa kok karyawan itu resikonya gede? Kenapa? Patuh pada atasan. Apalagi? Takut dipecat mungkin ya, Pak. Takut dipecat ya. Jadi gini kalian, resiko yang paling besar itu adalah kalau orang umum bilangnya bisnis. Orang umum sama bilang bisnis. Rata-rata. Tapi sejatinya adalah resiko terbesar itu karyawan. Kenapa? Kalau Anda karyawan misalnya, kalau Anda karyawan, ini penting nih catat ya. Kalau Anda karyawan, itu begitu perusahaannya bangkrut, Anda mau ngapain? Benar-benar. Tapi kalau Anda bisnis, meskipun bisnis Anda itu belum jalan, suatu saat nanti jalan. Dan ketika satu bisnis belum berkembang, Anda bisa melatih bisnis lain. Kenapa? Anda sudah terlatih untuk bisnis. Jadi kalau misalnya hari ini kalian, saya merekrut pebisnis, itu cepet banget dia mikirnya. Contoh saat Denny dari Garut. Beliau pebisnis. Pernah bisnis akikah. Pernah punya apotik. Pernah bisnis lain-lain. Obat-obatan kimia itu bisnis beliau. Gagal begitu gabung HNI langsung melek banget. Ini mah keren banget nih Pak. Saya tidak perlu menyiapkan produknya. Saya tidak perlu menyiapkan manajemennya. Saya tidak perlu menyiapkan distribusinya. Yang saya siapkan cuma pasarnya saja. Wah, semangat. Desember 2015 aktif. Akhir bulan Desember jadi eksekutif director dengan bonus 4,1 juta rupiah. Kenapa? Paham bahwa dia itu membangun bisnis, bukan sedang berdagang atau jadi karyawan. Maka wajar sekalian kalau ada orang karyawan diajak bisa HNI, pasti mikirnya adalah dia jualan. Benar-benar. Suruh dagang. Dagang. Jadi ambil MHS, dia lihat beli 30, jual 45, untung 15.000. Tapi begitu tahu kalau mitra itu udah jadi agen atau mitra, jadi member, jadi atau MHS, saya nggak dapat untung. Ya karena otaknya masih otak employee, otaknya masih otak karyawan. Gitu.
Padahal sejatinya Bapak sekalian, harusnya kita itu berpikir sebagai pebisnis. Bisnis itu kalau mau bisnis, ikuti pola bisnisnya sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya, namanya Abdurrahman bin Auf. Mau belajar? Coba angkat tangan yang mau belajar bisnis Abdurrahman bin Auf. Angkat tangan. Siapa yang kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Yang kenal? Angkat tangan yang kenal. Wah, Bu Yayu kenal Abdurrahman bin Auf ya? Kenal di mana, Bu? Penting. Abdurrahman bin Auf itu saking kaya, Bapak sekalian, saking kaya dia, itu beliau punya kapaknya buat belah kayu terbuat dari emas. Itu saking sugihnya kalau bahasa itu. Saking kayanya itu. Abdurrahman bin Auf itu ceritanya adalah beliau itu begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, kalian, itu di jalan dicegat sama suku Quraisy. Abdurrahman, kalau kamu mau hijrah ke Madinah, maka pilihannya adalah tinggalkan seluruh harta dan istrimu di Mekah. Maka kita lepaskan sama Madinah. Tapi kalau kamu mau balik ke Mekah, akan saya berikan semua hartanya, tidak dikurang-kurangi. Karena Abdurrahman itu, Bapak sekalian, Abdurrahman itu imannya kuat. Mungkin kalau saya misalnya suruh hijrah, pindah gitu ya. Tahu di tengah jalan dicegat sama orang, tolong tinggalkan mobil, terus anak-anak, istri, keluarga, rumah semuanya tinggalin, pindah ke Madinah hanya pakai baju yang di badan doang. Saya masih mikir, waduh, itu kan Abdurrahman itu yakin sama Allah SWT, dia langsung jalanin aja. Begitu nyampe di Madinah, itu beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi kalau salah. Ini ya, saya kalau nanti salah dikoreksi. Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini orang kaya raya di sana. Jadi Rasul itu kan begitu. Orang kaya dengan orang kaya, panglima dengan panglima dipersaudarakan. Kaum Muhajirin dan Ansor. Ketika Sa'ad bin Abi Rabi itu, beliau nawarin ke Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, engkau kan kaya di Mekah. Sekarang engkau tinggalkan itu di Mekah. Gini aja nih, bahasa saya gini. Saya punya bisnis. Kamu pilih aja bis mana saya akan kasih kamu. Contoh, saya punya kebun banyak. Nah, kamu pilih kebun mana yang kamu mau, itu jadi milik kamu. Gitu. Saya punya 2 istri. Kau mana yang senang? Pilih satu, saya ceraikan, kamu bisa nikahin. Kira-kira kalau Bapak di sini ditawarin begitu, kira-kira diambil apa? Apalagi kalau istrinya itu mirip Syahrini, langsung, oh siap, yang itu aja gitu. Nah ini karena Abdurrahman bin Auf, Bapak sekalian, itu imannya kuat, mentalnya juga kuat. Apa dia bilang? Tunjukkan di mana ada pasar. Lalu pertanyaan begini, Abdurrahman bin Auf itu kan nggak punya uang. Ke pasar ngapain? Kan nggak punya modal, Bu. Benar-benar. Kan banyak orang bilang gini, Pak, saya nggak mau bisnis, Pak, tapi nggak punya modal. Kalau nggak punya modal ngapain? Di pasar. Jadi tukang panggul. Jadi tukang sapu. Kenapa? 7 hari dari itu beliau sudah bisa pakai baju baru dan pakai minyak wangi. 1 bulan dia udah jadi kaya lagi. Coba bayangin. Nggak punya modal. Dikasih modal ditolak. Apa rahasia sekalian? Ini rahasianya. Siap menyimak? Saya bagi saja buat hari ini yang menyimak. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf itu datang ke pasar, dia lihat masalah di pasar itu apa. Dia sediakan solusinya. Contoh adalah aplikasi Zoom. Siapa yang di Zoom ini yang baru kenal Zoom ketika pandemi? Angkat tangan. Rata-rata orang baru kenal Zoom ketika pandemi. Jadi orang yang punya Zoom itu, dia tahu ini Zoom ini nggak bisa orang meeting, nggak bisa orang kerja, maka pas pandemi ini harus ada sesuatu yang bisa menyatukan kita. Nah, Zoom.
Dan hari ini luar biasa dengan Zoom. Saya di Semarang bisa ketemu Bu Teti di Cibarusah. Padahal saya belum pernah ketemu secara fisik langsung ketemu nyapa, halo Bu Teti ya gitu, belum ketemu. Ini orang Bu Teti itu orangnya cerewet apa enggak saya nggak tahu. Bu Diana aja yang setiap rutin beliau rajin ikut Zoom saya itu, ini aja belum pernah ketemu. Paling ketemu saya juga lupa udah kapan ketemunya. Apalagi kayak ini, Bu Men Mulyo nih. Nah, Bu Men Mulyo. Itu ketemuan cuma di Zoom doang. Apalagi Bu Asnidar di Aceh. Ya Allah, kalau mau ke Aceh itu berapa biayanya? Tapi karena ini ada problem, tidak bisa ketemu, jarak, ada Zoom, maka semua berbondong-bondong bikin Zoom. Dan Zoom itu sudah di-download oleh 500 juta orang dulu. Kebayang nggak? Jadi dalam waktu setahun nggak ada, itu penghasilan yang punya Zoom, hartanya meningkat luar biasa. Satu orang Zoom kayak saya ini, punya Zoom yang berbayar, itu minimal, kalau nggak salah itu $19 US setiap bulan. Kali aja lah separohnya, katakanlah 100 juta aja. 100 juta kali $19. Berapa coba? Nah, Abdurrahman bin Auf itu orang yang cerdas ya. Dia nyari masalahnya di pasarnya, pasar dia, lalu dia kasih solusi. Jadi dia jual solusi. Jadi beliau itu namanya connecting people sama saya. Misalnya contoh, saya ketemu dengan Bu Ida Hendarsih. Saya ketemu, Bu Ida kan guru. Bu Ida itu bilang, ini saya lihat Bu Ida tiap hari jalan kaki gitu kan. Saya tanya, Bu Ida, misalnya, Bu Ida kenapa nggak beli motor Bu? Ah, saya nggak mau Pak, pakai leasing, saya mau belinya cash. Oh gitu. Bu Ida punya uang berapa? Saya cuma punya uang 7 juta. Nah, lalu saya carikan nih ada teman saya, misalnya ya, teman saya punya motor Vario, masih bagus, dia jual butuh. Saya connect, ketemu minta teman saya. Nih, ketemulah deal, saya dapat fee dari Bu Ida, saya dapat fee dari teman saya. Itu namanya connecting people, Bu. Itu bisa begitu kalau ada networking, kalau Anda tuh banyak teman. Paham maksudnya? Jadi cara strategi bisnis Abdullah bin Auf sekalian, itu adalah nyari masalah di pasarnya, lalu dia kasih solusinya. Pertanyaannya adalah hari ini, saya tanya hari ini Bapak sekalian. Tolong jawab bagi yang tahu, saya doakan yang menjawab itu segera sukses ya ini, amin. Pertanyaannya adalah masalah terbesar pasar Indonesia apa? Masalah terbesar orang Indonesia apa? Ya hampir dirasakan semua orang. Ekonomi. Apalagi? Ya kalau ekonomi kan itu yang Ibu kalau misalnya masalah ekonomi terus Ibu mau jual apa, Bu? Itu masalah kita semua gitu loh. Maksudnya produk yang mau kita tawarkan itu produk yang bagaimana gitu, dengan sesuai dengan masalah Indonesia. Harga yang tidak stabil loh. Harga stabil apalagi? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan apalagi? Yang semua orang butuh. Tahu nggak Bapak sekalian? Bahan 80% penduduk Produk produksi hari-hari. Masih hari-hari dan sebagainya. Oke, saya jawab dulu ya. Nanti bako, Pak. bako, oke. Oke, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Nah, saya mute dulu ya. Jadi sekalian, sepakat dengan saya, 80% penduduk Indonesia itu Muslim, benar? Tapi masalahnya adalah tidak ada jaminan yang paling kuat untuk produk halal untuk umat Islam. Banyak produk yang, ini penting, banyak produk yang ketika dipasarkan itu, ternyata meskipun sudah logo MUI, itu masih banyak yang mengandung barang-barang yang tidak jelas. Benar-benar. Itu yang pertama masalahnya. Yang kedua sekalian,
produk yang di luar sana itu banyak mengandung zat-zat berbahaya. Misal contoh, fluoride dalam pasta gigi. Fluoride dalam pasta gigi ini, kalau dibaca di buku J. de Grey, itu dia bisa buat bom atom. Racun tikus itu isinya sodium fluoride. Kalau nggak percaya, nanti japri saya kirimin e-booknya Bayang Gurita, J. de Grey. Baca sendiri itu. J. de Grey itu orang Amerika, sekarang jadi warga Indonesia, Muslim. Beliau membuka itu. Pernah lihat jet yang ada asapnya? Yang kelihatan bekas asapnya itu. Kata J. de Grey, ini kata beliau ya, itu tidak ada satu pesawat yang di ketinggian segitu itu bisa asapnya itu bisa ketinggalan tuh, kecuali itu sedang menebarkan virus dan bakteri. Gitu. Contoh misalnya gini, kalau Anda nggak percaya, gini aja, beli air yang mengandung fluoride, namanya A titik. Nah, saya ini langsungnya direkam, saya mau posting di YouTube nanti bisa kena delik saya. A titik. Kalau Anda tahu merek itu, Anda beli 1 galon buat percobaan, Anda siram ke tanaman Anda. Misalnya ibu-ibu punya janda bolong, harga 100 juta, siram pakai itu. Kira-kira seminggu kemudian gimana? Tes. Itu bisa almarhum tuh janda bolongnya. Itu luar biasa sekalian. Contoh lagi, siapa yang tahu Yupi? Aduh, saya sebut merek lagi ya. Itulah yang jel-jel gitu. Itu apa sekalian? Itu terbuat dari apa? Terbuat dari tulang yang sisa. Ada di YouTube, ada di YouTube. Terus satu lagi Anda tahu ini, deterjen. Pertanyaan saya tanya nih, ini apa namanya pertanyaan fisika. Pertanyaan pertama. Di dunia ini yang memproduksi oksigen paling banyak adalah A. Pohon, B. Manusia, C. Plankton, yang D. A, B, C benar. Kira-kira jawabannya mana? Manusia. Yang memproduksi oksigen. Plankton. Pohon. Pohon, plankton, apa lagi? Yang pernah ikut kuliah saya tahu berarti. Yang paling ini penting, fakta terbaru. Pohon itu memproduksi oksigen untuk dunia ini sekalian itu 30% saja. Sisanya dari plankton. Plankton itu ada di mana letaknya? Di laut. Plankton itu musuhnya SpongeBob. Pasti ibu tahu. Nah, plankton itu kalau ibu nyuci pakai deterjen biasa, itu air deterjennya dibuang ke sungai, sungai nanti ngalir kemana ke laut membunuh plankton. Tapi kalau ibu pakainya adalah greenwash itu buatnya nyiram tanaman subur. Paham maksudnya? Jadi problem masalah Indonesia itu adalah pertama produknya harus halal, terjamin halal. Yang kedua produknya harus toyib, harus sehat sekalian. Harus aman, ramah lingkungan, apalagi zaman sekarang. Terbebas dari bakteri dan sebagainya. Yang ketiga adalah problemnya adalah kita terjajah secara ekonomi. Tambang emas milik asing. Minyak milik asing. Semua itu milik asing semua. Nah, kita pribumi milik apa? Makanya yang ketiga, milik Muslim Indonesia. Nah, kita Muslim. Nah, pertanyaannya itu cocok gak dengan hal ini, sekalian? Berarti bisa ini cocok gak dengan materi materi hari ini? Ini yang kedua, strategi Abdurrahman bin Auf yang kedua, selain mencari masalah dan ngasih solusi, yang kedua adalah beliau tidak mengambil untung yang besar, tapi mengambil untung kecil,
namun volumenya yang banyak. Misalnya begini, Abdurrahman bin Auf itu tidak jual properti misalnya. Jual perumahan, satu kali deal rumah kejual dapat untung 4 juta. Atau jual tanah. Gitu jual tanah, satu tanah dijual untung 1 miliar, bukan. Tapi Abdurrahman bin Auf lebih milih jual kerupuk yang untung 1.000, 2.000, 3.000. Cuma omsetnya 5 miliar. Volume. Kalau misalnya kita jual jual properti, jual gedung. Satu gedung kita untung 500 juta. Kita berhasil jual 10 gedung. Maka kita cuma punya customer 10 orang, benar? Tapi kalau kita jual kerupuk untung omsetnya 5 miliar atau sekitar 5.000 orang yang membeli kerupuk kita, maka kita punya data customer 5.000 orang. Sama nggak dengan HNI Bapak sekalian? HNI kan ngambil untung kecil. Misalnya contoh, Bu Diana itu mitranya belanja kopi sevel ke ibu. Ibu stokis. Berapa untung Bu Diana ketika kopi sevel itu dibeli sama mitra ibu atau agen orang lain? Berapa? Persen. Ya berapa? Rupiahnya berapa rupiahnya? Kopi sevel. Kalau Bu Diana stokis lalu diberi sama Pak Martua Nasution dari Pekanbaru, Pak Martua ternyata datang ke Tangerang nyari-nyari stokis, ternyata ketemu Bu Diana. Assalamualaikum Bu, saya mau beli produk HNI Bu. Oh iya, produk apa Pak? Kopi sevel satu aja ya. Nomor ID berapa? Kasih nomor ID-nya, dibayar 90.000. Pertanyaan adalah Bu Diana dapat untung berapa dari bonus stokis? 2.750. Dari mana Bapak sekalian? Dari poin 25 poin atau 1 poin itu sama 1.000, berarti 25 poin kali 1.000, 25.000 dikali 11%. 11 kali 25. Guru saya ngajarin kalau kali 11 itu 25 berarti 2 tambah 5, 7. Ditaruh di tengah-tengahnya jadi 27500. Jadi Bu Diana begitu Pak Martua beli kopi sevel meskipun itu bukan mitra ibu, maka Bu Diana dapat untung stokisnya 2.750 rupiah. Lumayan Bu? Lumayan. Kenapa? Karena dari stokis itu Bapak sekalian, itu orang kalau beli ke kita nawar gak Bu? Enggak. Enggak nawar. Langsung dia datang beli gitu. Makanya harusnya yang belum stokis jadi stokis segera mumpung masih ada promo, lumayan loh. Nah, kalau ibu bukan stokis, contoh saya punya mitra namanya Bu Yayu. Bu Yayu dari Tangerang ya atau dari Serang? Saya dari Cilengsi, Pak. Mitra Buramini. Oh, Buramini. Mohon maaf. Kemarin di Semarang, Pak. Oh, Pak di Semarang kemarin. Ya. Ya. Bu Yayu di Cilengsi. Mitra saya kan, Buramini kan mitra saya juga. Nah, ya. Bu Yayu beli kopi sevel 1 di Cilengsi. Pertanyaannya, saya dapat nggak bagian dari kopi sevel itu? Dapat nggak Bapak sekalian? Berapa dapatnya? Dapat. Berapa dapatnya? Dapat, Pak. Ya, berapa dapatnya? Kan kopi sevel itu sekalian nih saya coba hitung. Kopi sevel itu kan 25 poin. 1 poin itu sama dengan Rp1.000. Jadi dari Rp90.000 itu ada 25.000 yang
budgetkan perusahaan untuk diberikan pada kita. Paham Mas Bu? Kalau Bu Yayu, mitranya Bu Rami ini, Bu Yayu levelnya apa Bu? SM. SM, maka dikalinya 23. Benar? Yap. Nah, pertanyaan begini. Kan 25.000 itu kan 100%. Bu Yayu ngambil 23%. Masih berapa? Masih berapa, Bu? 100 dikurang 23 berapa anak-anak? 10 kurang 2. Hah? 77 Pak. 77%. Pertanyaannya, 77% kali 25.000 berapa anak-anak? 70 kali 25. 25 kali 7 berapa? 100. 175. Berapa Bu? Hasilnya Bu? Yo. Berapa? Ibu-ibu malam-malam langsung ngitung. Langsung. Ayo berapa Bu? Hari ya, Pak. 77 dari 25.000. 19.000. 19.000 rupiah. Itu uang 19.000 rupiah itu balik ke HNI atau dibagi ke stokis, DC, AC, BC, terus ke mentor-mentornya. Yang mana Bu? Dibagi. Mungkin Bu Yayu nggak merasa. Kenapa? Ya memang jatahnya Bu Yayu 23%. Artinya adalah bonus itu, bonus mentor itu bukan ngambil dari jatah Bu Yayu. Ya Bu Yayu jatah 23. Suruh siapa ngambil cuma 23? Kalau ibu-ibu bisa ngambil 35%, ngapain ibu ngambil 23? Kan salah ibu sendiri. Saya tanya hari ini. Ibu dapat 23 atau milih 35? 35. Kalau 35 jadi ED. Itu kan gampang, Bu. Pak, saya kenapa dapat 20% Pak, manajer doang? Bapak, Ibu mau berapa? Saya mau 35 ya, jadi ED, Bu. Gimana jadi ED? Ciptain 6 senior manager di bawah Ibu. Oh gitu. Ya kerjain gitu, kayak saya gitu. Saya dapat 35. Lah Ibu suruh siapa? Dikasih 35 cuma diambil 23. Ayo, jujur. Apalagi ngambil cuma 20%. Ya Allah. Manajer abadi. Jadi salah siapa, Bu? Salah siapa coba? Nah, maksudnya adalah begini. Bu Yayu beli kopi satu, saya mungkin dapat 100 perak, Bu. 100 perak kecil apa gede? Kecil. Kecil kan? Tapi dikali 5.000. Gede. Dikali 10.000 orang. Gede nggak, Bu? Iya, Pak. Nah, pertanyaan begini saya tanya hari ini. 10 tahun dari sekarang, kira-kira berapa total mitra saya di grup? Juta lebih. Bisa lebih dari 2 juta orang kan? Kalau 2 juta orang Mas Harian, 2 juta orang, itu mereka masing-masing, saya dapat bagian 100 perak aja, 100 rupiah aja. Itu udah 2 juta. Kalau dapat 1.000, 2 miliar. Itu namanya prinsip kedua sekalian. Ngambil untung kecil, tapi volumenya yang besar. Jadi kalau ibu masih mikir untung PGH, lumayan Pak, jual di beauty 100.000 rupiah untungnya.
Sebulan jual 30 dapat 3 juta. Pertanyaannya sampai kapan? Kalau saya, Bu, orang yang mau beli ke saya langsung saya kasih, ayo Bu, Ibu punya kartu diskon. Kalau saya mikir untung, Bu, mendingan Ibu nggak saya daftarin. Tapi kalau saya pikir pengen berbagi, Ibu saya daftarin jadi agen HNI. Misalnya beli di beauty 1, ini Bu 360. Gitu. Oke Pak, saya bayar 360. Ya udah 360, saya gratiskan kartu diskon gitu. Itu boleh. Jadi bagi kalian, ketika hari ini, wah ini ada yang menggema. Nah. Oke. Jadi ketika hari ini prinsip Abdurrahman bin Auf kedua ini itu cocok nggak dengan hari ini? Nah kalau tahu ya udah kerjain aja Bu, jangan mikir nanti untung saya apa Pak kalau semua minta saya stokis. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga sekalian, Abdurrahman bin Auf tidak pernah menjual barang yang jelek. Dia hanya menjual barang yang high quality. Saya tanya hari ini, kopi A titik-titik sama kopi Sevel itu bagus mana? Zaitun Al-Ard, zaitun dari Palestina, dibandingkan dengan zaitun di luar sana, bagus mana Bu? Anda punya zaitun kecil yang mungil imut harga 30.000. Itu warnanya hijau ke kuning-kuningan atau kuning ke hijau-hijauan. Itu grade 1 dari Andalusia Spanyol. Itu kira-kira kalau dibandingkan dengan zaitun di luar sana Bu, dengan harga yang sama, bagus mana? Maka kalian bisa ini cocok nggak buat kita? Karena produknya high quality. Harganya medium, tapi kualitasnya premium. Harganya medium, kualitasnya premium. Yang ke berapa? 4 ya? Yang kelima atau keempat? Kan tadi pertama adalah 4. Yang keempat. Apa yang keempat ya? Serupa ya. Mohon maaf, materinya harus digali dulu. Yang pertama tadi adalah ngasih solusi. Pasarnya butuhnya apa? Solusi. Itu pertama. Yang kedua, ngambil untung kecil tapi volume besar. Yang ketiga sekalian, apa yang ketiga? Menjual barang high quality. Menjual barang high quality. Yang keempat, apa kira-kira yang keempat ya? Saya buka contekan dulu, mohon maaf. Mana contekan saya ya? Aduh, ini perlu minum drip squad ini. Mana ya? Ya, contekannya hilang, Bu. Oh, ada di sini. Apa ya? Oh ya, ingat saya hari ini, ingat. Yang keempat sekalian, Abdul bin Aus menggunakan konsep cash and carry. Abdul bin Auf tidak mengajarkan pada umat Islam untuk model hutang. Jadi dia cash and carry. Pertanyaan adalah, HNI cash and carry nggak Bu? Kecuali ibu-ibu, Bu, udah jadi manajer aja. Jadi yang ini. Udah Bu, stokis aja 2 juta, nanti yang 3 juta dari saya. Nah gitu. Nah, itu ibu sendiri ya, bukan perusahaan. Perusahaan mah nggak ngajarin ngutangin gitu. Udah Bu, ini produknya kalau mau bawa dulu apa nanti kalau udah pulang di store gitu. Yang keempat sekalian, yang kelima,
itu beliau berbisnis itu karena mengejar keberkahan Allah SWT. Karena bisnis itu saya lihat kalau kita menjual, boleh nggak bisnis sambil dakwah? Boleh. Kenapa? Kalau nggak boleh sekalian, Anda hari ini ibu-ibu pakai kerudung, pakai gamis, pakai jilbab. Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada yang jual kerudung, lalu ibu mau beli kerudung di mana? Berarti harus ada orang yang jual kerudung. Kalau jual kerudung itu niatnya adalah untuk mencari keberkahan Allah SWT, dapat keberkahannya. Nah, inilah 5 prinsip yang Abdurrahman bin Auf kerjakan. Sehingga begitu dia di Madinah, suatu saat dia datang dengan 15 kontainer unta yang isinya itu emas dan perak, perhiasan. Lalu Aisyah, istri Rasulullah SAW, menemui Abdurrahman bin Auf. Berbicara bahwa wajar kalau dulu Rasulullah SAW itu bilang ke saya bahwa nanti Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Kenapa? Lihat, dari ujung kota Madinah sampai masuk kota Madinah, itu semua adalah hartanya Abdurrahman bin Auf. Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf? Oke, kalau begitu, yang hari ini datang, semua harta dari perdagangan saya selama ini, yang saya hari datang, saya infakkan buat Islam. Luar biasa. Nah itu kenapa? Karena beliau berbisnis tahu kalau dia nggak berbisnis asalian itu dia akan di bawah orang terus. Kalau dia nggak bisnis maka orang Islam tidak punya produk. Maka pertanyaan adalah 5 hal cara bisnis Abdurrahman bin Auf masukkan dengan HNI. Nah, ketika Anda kerjakan itu sekalian, maka kata kuncinya adalah yang paling utama itu ada di nomor 5. Paling utama nomor 5. Apa itu? Mencari keberkahan Allah SWT. Kita berbisnis, kita bangun tim, kita bangun bisnis itu karena kita mengejar keberkahan Allah SWT. Kita tidak mau soal kita terganggu karena harus masuk kerja. Kita nggak mau ibadah kita terganggu karena harus masuk malam. Kita nggak mau ibadah kita terganggu kalau kita perutnya lapar. Karena kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Kalau pegawai, dia punya atasan. Kalau pebisnis, siapa atasannya? Langsung Allah SWT. Maka penting buat kalian catat ini di buku Anda. Ingat-ingat bahwa pedagang atau pebisnis yang jujur, dia akan masuk surga tanpa hisab. Di situ hadisnya bukan pegawai, bukan karyawan, bukan ASN, pedagang yang jujur, pebisnis yang jujur. Siap jadi pebisnis yang jujur? Are you ready, kalian? Siap, Pak. Let's go. Nah, Ibu sekalian, ada satu materi menarik dari dari seorang motivator dunia. Materinya nyambung dengan materi Abdurrahman bin Auf. Di dunia ini, Anda bisa mendapatkan uang dengan 4 hal. Yang pertama adalah dengan memproduksi produk. Jadi produsen. Jadi produsen. Misalnya Anda kalau mau jadi petani, peternak lele, menjadi tukang kebun atau punya kebun. Anda bikin bakso, bikin mie ayam, dan sebagainya, Anda produksi sendiri. Produsen. Yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menjadi orang yang menjual ide, desainer, menjual konten PowerPoint, menjual ide untuk YouTuber, menjual ide untuk desain gamis, menjual ide untuk misalnya contoh sederhana adalah
menjual ide untuk misalnya perusahaan, produk apa yang mau dijual dan sebagainya. Itu bisa dapat duit dari situ. Yang ketiga adalah Anda bisa selain ide, gagasan, Anda bisa jual desain. Misalnya Anda misalnya produk, bikin desain yang bagus. Tahu Oyo Bapak sekalian? Oyo Hotel, Oyo. Hotel Oyo, pernah lihat? Jadi hotel itu ada Red Doors, Oyo, Airi, dan sebagainya. Hotel Oyo itu adalah hotel lama. Jadi ada orang India, anak muda, datang ke hotel, dia merenovasi hotel itu sedikit, lalu dipostingkan di internet, dan orang pada datang ke hotel itu, dia jadi kaya raya, jadi orang terkaya, anak muda nomor sekian begitu. Itu punya 500 sekian hotel gitu, dengan modal internet. Itu namanya jual desain. Misalnya ibu-ibu, saya dulu kalau bikin poster acara itu sekali bikin poster 150.000. Bikin spanduk, bikin macam-macam itu ada dia desainnya. Nah, kalau sekarang hari ini saya nggak bisa. Nah, yang keempat adalah Anda menjadi tolong jawab dengan lantang. Rasulullah SAW, Abdullah bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan 9 sahabat lain yang masuk surga. Itu mereka adalah pedagang yang kaya raya. Luar biasa kaya. Pertanyaannya adalah, mereka itu produsen, desainer, konten kreator, atau marketing? Ayo, jawab. Marketing. Marketing. Apa yang dikerjakan mereka sekalian? Beliau datang ke negeri Syam. Lagi jualan tembikar. Maka sebelum nyampe ke negeri Syam, dia mampir dulu ke negeri yang lain, ambil tembikar, jual di negeri Syam. Laku dapat untung, lalu dia misalnya gini, dari mulai Semarang. Semarang itu apa yang laku di Semarang? Misalnya Semarang itu lagi banyak yang nyari hari ini contoh facial misalnya gitu. Nah, jual facial di situ. Untung banyak, lari ke Jakarta. Jakarta butuh apa? Oh, Jakarta butuh internet koneksi cepat. Butuh Zoom, jual Zoom Jakarta misalnya gitu. Untung nanya ke Bogor. Bogor apa? Ini kota hujan, berarti jual payung. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dikerjakan sekalian. Mereka bukan produsen. Jadi kalau Anda hari ini pengen cepat, nggak punya modal, jadilah marketing. Bagian penjualan. Dan semua kita hari ini, kita bagian marketing. Masuk ya, Kal? Angkat tangannya sekalian. Masuk. Jadi kalau misalnya hari ini, banyak orang mengatakan, ya kenapa harus jual produk orang lain? Kenapa nggak jual produk sendiri aja? Bu, jadi produsen itu nggak mudah. Ibu harus nyiapin bahan baku, cara bikinnya, mesinnya, manpowernya, dan sebagainya. Tapi kalau marketing, cukup Anda belajar berbicara. Paham, Bang? Nah, inilah Bapak sekalian hari ini, kenapa saya kasih materi ini, karena nyambung dengan yang tadi, bahwa kalau Bapak Ibu sekalian mau pindah menjadi kuadran kanan, Anda harus segera jadi business owner. Dan kata kunci business owner adalah bangun sistem. Dan uniknya adalah di HNI sudah ada sistemnya, sudah ada support sistemnya. Tinggal kita ikutin. Jangan bikin support system baru. Siap? Iya. Ya, tutup lagi ya. Ini enggak ada receh lagi, tutup lagi. Nih, penting sekalian. Generasi pewaris. Ayah dari nol. Anaknya mengulang. Cucunya tidak bisa meneruskan. Makanya kenapa orang kaya itu rata-rata dia habis di generasi ketiga. Karena ayahnya mulai, anaknya yang menjaga, cucunya menikmati dan menghabiskan. Benar-benar?
ayahnya dari nol, anaknya meneruskan lebih maju, cucunya diwariskan begitu. Kira-kira yang oranye itu apa ya? Yang biru itu adalah self-employed atau employee. Ayahnya adalah ASN misalnya. Jadi pegawai bank terkenal dari BI. Anaknya bisa jadi masuk ke BI juga. Dimasuk BI juga. Cucunya bisa nggak Bapak? Belum tentu. Tapi kalau ayahnya pebisnis, dia bangun dari nol, maka anaknya yang gedein. Cucunya tinggal nerusin. Nah, lalu pertanyaan bagi kalian, siap pindah kuadran? Yang hari ini masih employee, yang hari ini masih self-employed, pindah kuadran. Cara gimana? Merantau. Survive jadi pengusaha. Jadi kalau ibu masih emang mau misalnya tetap di kampungnya, ya berat begitu ya. Banyak orang merantau, jualan. Yang ketiga, berlatih, terdidik, ditempa, didampingi mentor, jadi pengusaha. Milih mana? 1 atau 2? Anda milih merantau atau yang kedua? Berlatih, terdidik, ditempa, didampingi mentor, jadi pengusaha. Di mana? Iya, Pak. Yang kedua. Siap ya? Harus siap didampingi mentor, dilatih mentor, ditempa mentor, dimarahin mentor kalau lagi ada salah. Siap. Siap. Nah, bagaimana caranya menjadi business owner, Bapak sekalian? Anda kalau mau jadi business owner itu konglomerasi. Misalnya Anda mau punya usaha. Anda itu ayahnya adalah Abu Rizal Bakri. Anda pengen punya usaha. Ya udah, dia tinggal gini, Pak. Usaha dong. Apa? Bikin ini, toko perlengkapan mobil mewah. Oh ya, bikin. Pak, bangkrut nih. Udah nggak apa, ulangi lagi. Kan begitu. Benar-benar. Dia kalau konglomerasi atau punya harta, warisan orang tua, ya kalau bikin bisnis owner mudah banget. Coba siapa yang hari ini bapaknya atau keluarganya orang kaya raya? Duitnya nggak berseri ada. Kalau Anda orang konglomerasi, nggak usah bingung HNI. Karena Anda punya duit. Anda begini situ? Kalau Anda bukan konglomerasi, maka yang kedua, kolaborasi, membangun bersama, gitu. Jadi kolaborasi kan bareng-bareng, ngetim. Yang ketiga, networking, membangun bisnis bersama HNI. Dari 3 itu, sekalian, 3 itu, kira-kira yang paling memungkinkan dan minim biayanya apa? Apa sekalian? 1, 2, 3. Mana? Networking, membangun bisnis bersama. Nah, pertanyaannya adalah kalau networking itu, apa kata kunci sekalian? Maju bersama. Networking itu kata kuncinya rekrut. Apa? Rekrut. Kalau Anda nggak rekrut, mana bisa punya networking? Siap? Siap sekalian? Siap jadi pebisnis sukses bersama HNI? Siap. Nah, itulah kenapa hari materinya adalah kita harus segera pindah kuadran jadi business owner. Angkat tangannya sekalian. Angkat tangannya. Tepuk. Pebisnis. Nah, kalau bisnis itu sekalian, itu dia ada sistemnya. Dia ada konsepnya. Dan di HNI Anda nggak usah mikir itu, karena perusahaan sudah menyiapkan sistemnya.
yang terbaik buat Anda semua. Tinggal Anda jalankan. Follow the leader, follow the system. Yang follow the leader. Dan Anda jadi leader yang bikin kader. Apalagi bikin mitra liar. Nah, ya itu lihat Bu Teti itu luar biasa ya semangatnya. Dari pagi itu keliling-keliling, nawarin MHS, sorenya itu langsung follow up. Habis itu aja tiap hari. Kayaknya saya nggak bisa deh kalau kayak gitu, berat gitu. Tapi kok saya ngelihat Mbak Juli itu enak ya. Dia ke arisan gitu kan, ngobrol-ngobrol, terus nganterin anak, ngobrol-ngobrol lagi, terus nge-zoom, terus ngurusin anak, ketemu ibu ngobrol lagi. Kok enak ya? Kayaknya saya pakai Mbak Juli aja lah. Apa bedanya bagi sekalian? Bedanya adalah kita ini business owner. Siapa yang pernah ketemu dengan yang punya Robbani? Batik gamis Robbani ada? Kerudung Robani ya. Ya, kerudung Robbani, baju Robbani semua ada. Nibras, yang tengah Nibras. Pertanyaan begini Mas kalian. Yang punya Nibras itu kalau kemana-mana apakah dia nenteng kresek isinya gamis Nibras? Lalu apa yang dikerjakan oleh yang punya Nibras? Yang punya Nibras itu dia pakai baju Nibrasnya, dia kumpul-kumpul sama orang banyak, dia memperbanyak networkingnya, kenal dengan banyak orang, lalu dia cerita. Di tempat kamu sudah ada outlet Nibras belum? Belum. Buka, cocok banget. Gimana caranya? Ngomong sama saya. Begitu. Sama Bapak sekalian, ketika hari ini Anda HNI, maka Anda itu tidak dituntut kemana-mana bawa produk kayak sales. Tapi Anda itu kemana-mana nenteng produk yang memang Anda butuhkan. Di beauty, day cream, night cream buat ibu-ibu, facial wash, hand sanitizer, masker HNI, semua dipakai. Lalu begitu Anda kesalaman dengan orang, sempat set. Mau nggak? Nih, pasti mau kan? Sempat, kok beda ya tangannya? Ini apa ini? Ini bisa ya. Oh, kamu jualan ini? Bukan. Ini satu produk di bisnis center saya. Oh gitu ya? Iya. Di tempat kamu sudah ada belum alamatnya HNI di situ? Belum ada. Nah, cocok kamu bikin situ kayak saya. Itu namanya kerjanya business owner, memperluas pasarnya. Paham? Pertanyaannya, kalau orang bawa MHS kemana-mana, ditawarin ke orang-orang, itu business owner, investor, self-employed atau employee? Business owner. Bukan, Bu. Itu, Mak, self-employed. Kalau business owner, Pak, Bu, itu dia udah modelnya adalah dia nggak perlu ada dia untuk berjalan bisnis ini. Yang ditawarkan bisnisnya namanya business owner. Mudah-mudahan paham. Jadi berubah mindsetnya dulu, Bu. Kita itu di ini bisnis, bukan dagang. Karena kalau bisnis itu nawarinnya namanya prospek. Kalau Ibu nawarin produk ini namanya PCA. Paham sampai sini? Coba siapa yang bingung bisa bertanya. Nyalakan mic-nya. Yang bingung. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? 9:30 pas. Silakan yang mau bertanya. Apa? Tanya. Silakan. Yang mau bertanya siapa?
Ada yang bertanya? Cek, 1, 2, ada yang bertanya? Tidak ada? Cukup? Mudeng? Ada pertanyaan bisa lihat? Kalau tidak ada, sekalian itu materi kita pada malam hari ini. Saya konklusikan bahwa hari ini sangat cocok buat kita semua. Dan insya Allah besok malam Senin kita akan mulai how to start-nya. Step by step-nya dari Anda AB untuk menjadi seorang loyal executive director target terdekatnya. Jika kasih bagi semua yang sudah ikut berpartisipasi